Persilakan Pak Mulyadi mengawali dari kelompok 1 atau siapa yang kasus 1 Pak Mulyadi? Ya, terima kasih Pak Mas Agus, informasi diterima dengan baik sekarang. Untuk coachnya saya, silakan coachi itu Ibu Christine, sedangkan untuk pengaman adalah Pak Wepa untuk kasus 1. Mungkin sudah kami mulai. Saya akan mengcoachi Ibu Christine. Apakah Ibu Christine sudah siap? Ya, siap Pak. Baik. Silakan. Ya. Sebelum kita membahas ini, kasus pertama yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan bicara dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun Rina masih belum percaya diri. Itu kasusnya. Baik, kita mulai saja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rina, saya memanggil kamu ke sini. Kita ngobrol-ngobrol ringan saja ya. Mungkin hari ini kita ngobrol mungkin agak lama sedikit. Bagaimana, Ibu Christine? Halo, Pak Mul. Bisa diulang, Pak Mul? Suaranya putus-putus, Pak Mul. Oh, putus-putus, baik ya. Agak kurang, mungkin diulang saja. Ya. Hari ini kita ngobrol mungkin agak sedikit lama kepada Rina ya. Bagaimana? Iya, Pak. Mengapa kamu kurang semangat mengikuti perlombaan berbicara bahasa Inggris di tingkat kabupaten? Saya sebenarnya merasa kurang percaya diri, Pak, dengan atas kemampuan yang saya punya seperti itu, Pak. Jadi apa yang ingin kamu capai dari hasil diskusi kita pada hari ini? Mungkin saya butuh suntikan motivasi, Pak, untuk biar saya bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya agar bisa mengikuti lomba tersebut, karena sampai saat ini saya merasa saya masih merasa belum mampu seperti itu, Pak. Coba sekarang kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Yang pasti yang saya rasakan itu ada cemasnya juga, Pak, selain kurang percaya diri, karena saya takut untuk mengikuti lomba itu saya merasakan ada beban tersendiri juga ya, Pak, karena akan membawa nama sekolah seperti itu, Pak. Apa yang membuat Rina kurang percaya diri? Kurang percaya diri itu mungkin karena itu tadi, Pak. Saya untuk saat ini masih ada permasalahan juga pribadi di rumah. Jadi saya merasa kurang percaya diri saja, Pak. Kemudian saya merasa kurang fokus karena di rumah saya punya permasalahan orang tua juga seperti itu. Oh iya ya. Nah, kalau boleh tahu dari permasalahan-permasalahan itu, mengapa kamu kurang percaya diri berbicara di depan umum? Saya merasa kurang percaya diri yang pasti karena pertama saya memang belum pernah sama sekali mengikuti lomba, Pak. Mungkin ini pengalaman pertama saya. Jadi saya merasa belum bisa untuk banyak bertatap muka dengan orang lain seperti itu, Pak. Belum terlatih mungkin seperti itu, Pak. Oke, coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana proses kamu sehingga kamu belum percaya diri. Saya merasa belum percaya diri yaitu tadi, Pak, karena saya mungkin belum banyak berlatih saja, saya pikir seperti itu.
Apa yang membuat kamu merasa belum percaya diri untuk berpidato di depan umum? Karena belum terbiasa itu, Pak. Mungkin saya butuh banyak latihan seperti itu, Pak. Oh iya. Jadi kamu belum percaya diri untuk berpidato di depan umum ya? Iya, betul, Pak. Oke, Bapak ingin tahu selama ini apakah yang kamu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, sepertinya saya akan banyak belajar, Pak. Mungkin bisa nanti saya mengajak teman-teman sekelas, mungkin untuk bisa melihat saya berpidato seperti itu, Pak ya. Saya akan berbicara di depan kelas, dan mungkin teman-teman juga nanti bisa memberikan masukan atau saran kepada saya kalau misalkan ada penampilan saya yang kurang seperti itu, Pak. Iya. Kalau boleh Bapak coba untuk simpulkan, kamu belum percaya diri karena kurang latihan di depan orang banyak? Iya, sepertinya itu, Pak, yang jadi permasalahan yang paling utama. Jadi saya masih ada rasa kurang percaya diri tuh karena itu, karena pengalaman belum berpengalaman, kemudian ya itu tadi, Pak. Berarti kamu kurang latihan ya, Pak ya. Kurang latihan. Berarti kamu sudah tahu penyebabnya. Kamu merasa belum percaya diri, terus ada lagi nggak yang kamu pikirkan menjadi hambatan dalam kamu memahami rasa percaya diri ini? Iya, itu tadi, Pak. Karena saya ada permasalahan di rumah, orang tua saya akhir-akhir ini lagi ada permasalahan di rumah. Jadi saya merasa kurang fokus aja, Pak. Jadi saya butuh suntikan motivasi juga, mungkin seperti itu, Pak. Kira-kira untuk beberapa hari ke depan apa yang harus kamu lakukan? Sepertinya saya akan banyak berlatih, Pak. Saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman sekelas untuk kalau sebesarkan sepulang sekolah sudah belajar, itu nanti saya akan ajak teman-teman untuk meminta waktu beberapa menit mungkin untuk bisa melihat penampilan saya agar saya terbiasa berbicara di depan teman-teman dan berbicara di depan orang banyak. Seperti itu, Pak. Iya. Dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, mana yang menurut kamu menjadi prioritas utama? Yang menjadi prioritas utama sepertinya berlatih itu, Pak, yang harus benar-benar ditekankan. Kegiatan banyak berlatih, belajar di depan, berbicara di depan teman-teman atau berbicara di depan orang banyak. Kan itu, Pak. Iya. Apa yang kira-kira hal lain yang kamu lakukan di sekolah selain untuk membuat jadwal untuk bertemu dengan guru bahasa Inggris atau dengan wali kelas? Apa yang harus kamu lakukan? Selain itu mungkin di rumah saya juga banyak berlatih, Pak, sendiri untuk memperbaiki bagaimana saya belajar public speaking seperti itu, Pak, untuk berbicara dengan tata bahasa yang baik, mungkin seperti itu, Pak. Selain saya juga banyak berkonsultasi dengan guru bahasa Inggris ataupun wali kelas. Nah, ini yang sangat tertarik bagian ini yang kamu katakan tadi, latihan di depan teman-teman, tapi coba jelaskan ke Bapak lebih jauh lagi supaya Ibu timbul percaya diri di hadapan teman-teman. Halo, Pak, bisa diulang, Pak, putus-putus? Saya sangat tertarik dengan pernyataan Ibu tadi mengenai latihan berbicara di depan, latihan di rumah, dan juga untuk menimbulkan kepercayaan diri, latihan di depan kelas. Yang sangat tertarik lagi. Bagaimana untuk memberikan suatu pernyataan ini atau membuat jadwal dengan guru bahasa Inggris atau dengan wali kelas supaya Ibu bisa latihan? Iya, yang pasti saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan juga dengan guru bahasa Inggris kapan beliau bisa membantu saya kalau misalkan saya memiliki kendala-kendala untuk bisa membantu saya mengikuti lomba tersebut dengan baik. Apakah dengan cara ini dapat membantu kamu untuk menimbulkan percaya diri? Iya, Pak. Karena terkadang
saya merasa kurang percaya diri itu karena itu tadi Pak, saya masih butuh masukan, kemudian juga butuh suntikan semangat dari para guru-guru seperti itu Pak. Apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang kamu lakukan tadi untuk mengatasi atau untuk menimbulkan percaya diri? Iya, jadi itu tadi saya akan mencoba berlatih dengan berlatih sendiri, misalkan selain berlatih sendiri, mengajak teman dan terus berkoordinasi dengan guru kelas dan juga guru bahasa Inggris. Bagus. Bapak senang sekali dengan pernyataan. Tapi apa yang kamu capai dari diskusi hari ini? Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk terus berlatih, Pak. Yang pasti saya merasa sangat butuh sekali untuk berlatih bersama teman-teman. Karena saya merasa kalau saya bisa berbicara di depan teman-teman, itu maka percaya diri saya akan bertambah seperti itu, Pak. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Itu tadi Pak, saya akan banyak berbicara atau sharing juga dengan teman-teman. Yang pasti teman-teman, guru bahasa Inggris dan juga wali kelas yang akan membantu saya untuk kelancaran untuk persiapan lomba yang akan saya hadapi. Baik, terima kasih atas pertemuan kita kali ini kepada Rina ya. Mudah-mudahan kamu sukses ke depannya dan dapat membawa nama sekolah yang lebih baik lagi di tingkat kabupaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul dan Ibu Christine atas sesi coachnya. Sekarang giliran Pak Bepa untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Silakan Pak Bepa. Baik Pak Mas Agus, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Pak Mulyadi dan Ibu Christine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Pak silakan Mulyadi Bapak Anu memberikan komentarnya. Baik Pak Mas Agus, terima kasih. Setelah saya mengamati antara Ibu Christine dengan Pak Deva yang membahas masalah seorang anak diperlakukan tidak adil di dalam kelas dikarenakan dia tidak ikut les pada ibu guru tersebut. Dari pembicaraan tadi, di coach tadi, tujuan sudah disampaikan tadi, tujuan terutama Ibu Christine menanyakan permasalahan mengapa Deva tidak ikut les privat. Alasannya tidak ada waktu dan banyak tugas-tugas yang harus dilakukan. Jadi tujuannya pembicaraan ini adalah mengatasi suatu masalah mengapa dia tidak ikut. Dan juga kenapa ketidakadilan yang diterimanya. Setelah diidentifikasi masalah, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, di sini banyak tugas-tugas yang harus dilakukan. Sehingga Deva tadi malas untuk ikut. Jadi identifikasi masalahnya itu rasa malasnya sehingga membuat ibu guru tadi dia menyangka ketidakadilan yang dilakukan. Padahal kalau menurut pembicaraan tadi karena dia malas dalam melakukan tugas-tugas tadi dan dia juga tidak ikut dalam les privat tadi. Sedangkan rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya adalah rencana aksinya itu Pak Deva mau ikut les privat. Itu rencana aksinya. Setelah itu untuk tanggung jawab di sini mereka berkomitmen sudah ada komitmen dari Deva
Katanya ingin belajar sungguh-sungguh dengan Ibu Anti. Ingin belajar dengan Ibu Anti dengan senang hati. Jadi itulah komitmen yang harus dilaksanakan oleh DEPA. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Mulyadi atas komentarnya. Semoga Ibu Christine memahami ya apapun komentar dari Pak Mulyadi tadi. Tapi saya sedikit bertanya Bapak Ibu ya, Pak Bepa, Ibu Christine, kita ini kan ya guru SD. Nah, jadi tadi Pak Bepa nyebut ada tugas dari guru lain, banyak tugas. Ya paling guru lain kan cuma satu, guru agama. Ya, nah, kalau tingkat SMP ya, mungkin saya yakin banyak itu guru yang lain. Mungkin maksudnya mapel lain mungkin Pak. Mapel lain. Karena lain itu saya percaya. Iya. Kalau guru yang lain cuma satu, guru agama tuh. Guru kelas. Oke, ya maaf Bu Christine ya, Pak Bepa. Iya. Oke, kita lanjut dengan sesi ketiga. Sekarang lanjut. untuk talknya Pak Bepa, kuncinya Pak Mulyadi, dan sebagai pengamat Ibu Christine. Ya, persiapkan. Saya bacakan kasusnya ya. Ya. Kasus ketiga. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, silakan Pak Mulyadi dan Pak Bepa untuk memulai blognya. Oke. Pak Mulyadi. Gimana Pak Mulyadi? Sudah siap? Silakan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi. Sepertinya terputus sinyalnya. Tidak ada pergerakan. Halo Pak Mulyadi. Ya, kita tunggu sebentar Pak Bepa ya. Ya. Ada Pak Mulyadi. Mikrofonnya dibuka Pak Mul. Pak Mul, mikrofonnya Pak Mul. Oke, untuk sementara Pak Mul keluar, mungkin nanti masuk lagi ya, terkendala sinyal. Sebentar Pak Bepa ya. Ya. Iya, coach yang baik harus menunggu. Ya. Setia menunggu, sabar menanti. Iya, sabar. Muridnya lagi jajan mungkin Pak. Di kantin. Ya, coach itu mesti menunggu ya. Kalau ada kasus, harus siap menyelesaikan. Gurunya lagi menghadapi pengawas. Oh iya, gurunya. Gurunya lagi ada pengawas. Kan yang jadi kuncinya siapa? Aku. Iya, sekolah. kan gurunya. KS, akun KS Pak sekolah. Karena kasusnya beda, Pak. Oh, iya. guru sama guru ya. Iya, kasusnya lupa, bukan siswa ya, sama guru. ya. Iya. KS. KS Muhammadiyah nih, kayak. Amin. Amin. Ya, Pak Mul. Ya, Pak Mul. Iya, dimulai Pak Mul. Pak Mul terpental. Silakan Pak Mul. Pak Mul. Coachnya sudah menunggu. Oke, siap. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mulyadi hari ini? Alhamdulillah baik Pak Depa. Ya. Gimana? Hari ini belajar mengajar gimana di kelas? Apakah sudah baik ataukah ada masalah? Hari ini ya. Kebetulan hari ini saya mengajar, Pak. Tapi saya diobservasi oleh pengawas, Pak. Hari ini. Memangnya kenapa, Pak? Oh iya.
Oh ya, di sini saya memanggil Pak Mulyadi ke ruangan saya, ingin menanyakan gimana tadi hasil dari supervisi yang dilakukan oleh pengawas saat Pak Mulyadi sedang mengajar di kelas, Pak. Ya, saya tadi mengajar sesuai dengan prosedur, Pak. Tetapi saya pada waktu mengajar tadi, saya tidak menggunakan buku teks, Pak. Karena di dalam buku teks itu saya rasa terlalu sedikit materi yang ingin disampaikan. Saya menggunakan buku teks-teks lain merupakan referensi, Pak. Dan juga tidak menyimpang dari kurikulum. Tapi saya ditegur oleh pengawas tadi. Kenapa tidak menggunakan buku teks utama katanya? Ya. Tadi Bapak pengawas kan menyuruh itu memberikan solusi Pak Mulyadi ya. Berarti dengan Pak Mulyadi ketika mengajar, pada saat pengawasnya lagi supervisi kan, nah berarti pengawas itu memberikan solusi kan kepada Pak Mulyadi kan. Nah menurut Pak Mulyadi, Ya, solusi itu gimana Pak? Yang dari pengawas, menurut Mulyadi, solusi dari pengawas tersebut. setelah mengajar tadi saya dipanggil pengawas menghadap, dia memberikan suatu nasihat kepada saya. Kalau mengajar itu katanya harus menggunakan buku teks utama, karena buku teks utama itu merupakan buku yang resmi, sedangkan buku-buku lain adalah rujukan daripada buku utama. Oh ya, saya bilang, saya minta maaf Pak, berarti penting sekali buku teks itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya Pak Mulyadi, kan di sini kan Bapak pengawas tadi kan menyarankan untuk buku teks pada saat mengajar di kelas kan. Nah, di sini menurut Pak Mulyadi, apakah Pak Mulyadinya bisa menerapkannya atau gimana itu di kelas dengan saran atau solusi dari pengawas tersebut Pak Mulyadi? Sebenarnya saya bisa Pak, bukunya sudah ada banyak di lemari dan juga banyak tersedia di perpustakaan. Tetapi saya lebih senang menggunakan referensi lain, karena kadang-kadang referensi lain itu dia lebih sistematis dan lebih efisien, langsung saja ke permasalahan. Jadi, nah di sini Pak Mulyadi kan, tadi kan Bapak pengawas sudah memberikan solusi atau contoh kan, ketika mengajar itu menggunakan teks kan. Nah di sini kalau boleh tahu sih, kenapa Pak Mulyadi tidak menjalankan apa yang dianjurkan oleh Pak pengawas tadi pada saat supervisi? Kenapa Pak Mulyadi? kebetulan dia itu kebetulan pada waktu itu lagi proses belajar mengajar. Jadi mungkin dia tidak bisa di tengah jalan stop saja. Tapi setelah saya mengajar, baru saya diberikan nasihat. Ya. Nah, kalau sudah diberikan oleh pengawas nasihat atau solusi tadi, gimana untuk kedepannya agar Pak Mulyadi dalam proses belajar mengajar di kelas itu bisa menerapkan apa yang Bapak pengawas tadi ajarkan? Apakah bisa diterapkan atau gimana Pak Mulyadi untuk kedepannya pada saat proses belajar mengajar? Saya rasa bisa Pak, saya rasa bisa ya. Saya juga akan bertekad ya, apa yang diberikan nasihat, diberikan kritik membangun dari pengawas tadi sudah baik. Dan untuk kedepannya saya akan menjadikan buku teks sebagai buku utama dalam proses pembelajaran. Oh iya. Berarti Pak Mulyadi siap kan? Siap dalam arti menjalankan saran atau solusi dari pengawas tadi. Nah, di sini Pak Mulyadi, tadi
pada saat pengawas sudah supervisi Pak Mulyadi kan, nah dia bercerita sama saya di Oh, iya. ruang kepala sekolah kan. Nah itu gunanya Pak Mulyadi saya panggil ke ruang saya kan, itu kan tujuannya ke di sini kan. Nah di sini tadi Bapak pengawas ngobrol sama saya, bercerita hasil supervisinya kepada saya kan, bahwa ya Bapak itu tidak menuruti keinginan apa yang diinginkan oleh Pak pengawas tersebut. Nah, mungkin di sini saya nilai kan, saya kan belum tahu Pak Mulyadi gimana hasil supervisi kalian tadi kan. Nah, di sini Pak Mulyadi, apakah Pak Mulyadi itu berkomitmen atau gimana dengan hasil dari solusi dari pengawas tersebut, sehingga ya Bapak pengawas tersebut ya tidak merasa kecewa atau merasa tidak senang terhadap apa yang sudah ia sarankan kepada Pak Mulyadi. Gimana Pak Mulyadi untuk Ya, komitmennya? saya berkomitmen yang akan datang, untuk mengajar yang akan datang, saya akan menggunakan buku utama sebagai buku rujukan yang pertama dalam proses mengajar. Oh iya. Oke, Pak Mulyadi, nanti saya ceritakan lagi alasan Pak Mulyadi seperti ini terhadap pengawas. Mungkin pengawas juga nanti bisa mengetahui kenapa Pak Mulyadi tadi itu tidak mau atau tidak bisa menirukan apa yang disuruh oleh Bapak pengawas tersebut. Oke Pak Mulyadi? Oke Pak Depa, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Mulyadi atas jawaban-jawaban yang sudah saya berikan kepada Pak Mulyadi. Mungkin itu saja dulu untuk pertanyaan hari ini. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Mulyadi dan Pak Bepa atas sesi coachingnya.